Halo semuanya, akhirnya aku bikin video lagi. Kali ini aku akan bahas satu saham, yaitu saham MARK dengan nama PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. Jadi mereka ada perusahaan produsen cetakan sarung tangan global ya. Cetakannya yang dijual. Nah, ini gambarnya. Cetakannya, bukan sarung tangannya, cetakannya. Dan ini aku udah bikin blog tertulis ya. Nanti kalian bisa visit lewat link yang aku kasih di kolom deskripsi. Kalian klik aja linknya, nanti langsung akan terhubung ke blog ini. Jadi kalian nanti bisa baca sendiri versi blognya ya. Baca sendiri. Nanti di video ini aku akan bahas secara singkat. Kalau bahas profile dan lain-lain akan makan waktu yang lumayan banyak, jadi aku akan nggak bahas semuanya di video. Sisanya lewat blog ini ya, dia tertulis. Klik aja di link deskripsi. Jadi kita langsung bahas yang paling penting aja, yaitu dari sisi laporan keuangan yang terbaru 31 Maret 2024 atau kuartal satunya ya. Kita lihat dari aset lancar, mereka punya 518 miliar yang terdiri dari uang cash 126, piutang usaha 197 miliar, dan persediaannya 163 miliar. Kita akan bandingkan dengan total liabilitas jangka pendek. Nah, ini ada 99 miliar ya. Jadi dengan demikian perbandingan aset lancar dengan utang jangka pendek mereka yang 99 miliar ini artinya aman. Jadi semua utang jangka pendeknya itu bisa dibayarkan oleh aset lancar mereka, terutama bisa dibayarkan oleh cashnya mereka yang sebesar 126 miliar. Jadi aman dari sisi pembayaran. Gitu. Oke, langsung masuk ke bagian lainnya. Ini ya, total liabilitas, total utang, jadi modal utang lebih tepatnya. Ini modal utangnya mereka itu 130 miliar. Lalu modal dari investornya terus ditambah dengan laba bersih ya. Jadi semua laba bersih itu masuknya ke ekuitas. Jadi ada modal utang di sini, modal utang dan modal dari hasil laba bersih. Perbandingannya cukup jauh ya. Modal utangnya cuma 130 dan modal dari hasil laba bersihnya itu 912 miliar, besar sekali. Jadi dari sisi utang, perusahaan MARK ini sangat aman. Oke, jadi dan juga ini ya, kalau misalnya mereka menghasilkan laba bersih, mereka porsi pembayaran utangnya lebih kecil. Jadi laba bersihnya akan masuk lebih banyak ke bagian ekuitasnya jika porsi ekuitasnya lebih besar. Kalau porsi liabilitasnya lebih besar, mereka setiap mendapatkan laba bersih, mereka akan bayar hutang porsinya lebih besar. Jadi dari sisi keuntungan pun MARK ini sangat menarik dari sisi permodalan ya. Oke, kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, ini laporan laba rugi ya. Di tahun 2023, kuartal satunya hanya menghasilkan 130 miliar, sementara di penjualan di tahun 2024 menghasilkan penjualan 211 miliar, yang which is itu udah naik sekitar 60% lebih ya peningkatannya dari sisi penjualan. Itu bagus banget. Dan yang lebih menariknya lagi, margin laba kotor mereka itu cukup tinggi. Lihat ya, penjualannya 211, sementara itu beban pokok penjualannya 97. Jadi laba kotornya dapatnya 114 miliar. Ini bisnis yang sangat menguntungkan dan sangat yang kusukai dan juga disukai oleh Warren Buffett dan investor lainnya. Ini margin laba kotornya tinggi, di atas 50%. Ini petanda bagus bisnisnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian laba bersihnya langsung ya. Laba bersihnya nih, laba neto tahun berjalan meningkat 100% lebih, dari 30 miliar naik ke 72 miliar. Wah, ini benar-benar bisnis yang bagus. Semuanya positif ya dari sisi utang, dari laporan laba rugi. Jadi bagus banget. Oke, ini perubahan ekuitas kita lewatin aja ya. Jadi perubahan ekuitas artinya kita lihat ekuitasnya bertambah atau tidak. Pertamanya biasa dari laba bersih ya. Nih, ini ekuitas di 1 Januari ya. Balance ini tertulis ya, balance at Januari 31. Jadi di 31 Januari
ekuitasnya 140. Lalu karena ada laba bersih yang bertambah, yang 72 itu, 72 miliar, akhirnya menjadi 912 miliar laba bersih, ekuitasnya bertambah. Jadi itu bagus banget. Jadi kalau kita beli saham, kita cari yang ekuitasnya bertambah. Itu menarik. Arus kas, nah, arus kas positif ya. Di tahun lalu 30 miliar, di tahun ini 77 miliar. Wah, masuk banyak nih uang kasnya. Ya, kenaikan cashnya 94. Sip, dari laporan keuangan ini bagus ya. Dan menariknya lagi, kita akan lihat di bagian piutang ya. Piutang tadi kan kita lihat piutangnya 100. Aku sempat lihat piutangnya itu menarik di nomor piutang usaha nomor 6. Itu di halaman 42 kalau nggak salah ya. Coba kita lihat. Oh, bukan di halaman. Ini dia. Di bagian piutang, dalam bentuk dolar AS, piutang usaha ya. Piutang usaha artinya ketika customer atau pembeli membeli barang dari perusahaan MARK ini, mereka boleh ngutang. Nah, ini pembelinya ngutang ke MARK. Nah, pihak ketiga ya, dalam bentuk dolar AS itu 182 miliar. Sementara rupiahnya baru 38 miliar. Jadi lebih besar pemasukan dalam bentuk dolar. Pemasukan ke perusahaan MARK-nya ini. Lihat di bagian chartnya US dollar index ya. Ini dollar index naik terus loh. Ini sedang uptrend loh. Jadi ini memberikan keuntungan bagi mark dinamis Indonesia ini dari sisi kurs juga. Jadi ketika marks penjualannya naik, lalu dolar AS-nya naik, ini menguntungkan bagi perusahaan MARK ini. Menarik ya. Jadi paling itu aja dari sisi laporan keuangannya. Kita kembali ke halaman 6 kali ya. Nah, ini menarik banget ya. Dari sisi laporan keuangan ini cakep banget. Jadi tinggal kita tunggu bagaimana kelanjutannya di kuartal 2 di tahun ini ya. Oke, kita lihat beritanya ya. Ini berita terbaru 28 Juni atau mungkin 10 hari yang lalu ya. Ini masih baru beritanya. Pasar ekspor pulih, kinerja mark dinamis Indonesia bangkit. Nah, kita cari yang penting-penting. Akan mengalami peningkatan secara bertahap di semester kedua 2024 sebesar 8-10%. Nah, ini menarik ini. Kita tunggu aja ya. Jadi kenapa ada peningkatan? Karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk terus menggunakan alat-alat kesehatan termasuk sarung tangan. Mantap ya. Jadi didominasi penjualan ekspor diantaranya ke Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Amerika Serikat. Jadi mereka akan penetrasi juga ke pasar baru, ke China, India, Sri Lanka, dan Amerika Serikat. Nah, ini Ridwan CEO-nya atau direktur utamanya ya, presiden direkturnya. Penjualan mark, ya tadi kita udah lihat naik 63%. Lalu berita yang penting yang lainnya, menargetkan pertumbuhan ya, penjualan dan laba itu tumbuh 2 digit, estimasi 31% dari sisi omset ya. Optimisme ini semakin diperkuat dengan kenaikan penjualan sarung tangan global. Oke, yang lainnya, jadi sini juga menarik. Indikasinya sudah terlihat dari terus meningkatnya jumlah orderan yang sudah berhasil dikantongi mark hingga kuartal 3 mendatang. Wah, ini mantap nih. Jadi pertumbuhan permintaannya terus naik sampai di kuartal 3. Ini udah pasti naik sih. Oke, ini historical dari tahun 2016, tapi aku akan lihat dari sisi pembagian dividen. Dan jadi ketika laba bersihnya MARK ini naik, pembagian dividen dari MARK itu juga naik. Apalagi di tahun 2024 ini ya. Kalau misalnya laba bersihnya naik lebih tinggi, artinya ini pembagian dividennya juga bisa lebih tinggi. Oke, kali ini kita akan ngomongin dari sisi chart ya. Jadi di tahun 2023 di bulan Oktober ya, sekitar November lebih tepatnya. Novembernya itu harganya 463 dan sekarang harganya sudah di 800-an. Bahkan 900 ya, 900. Jadi udah naik 100% lebih dari bulan November tahun 2023 kemarin. Udah naik 100% lebih. Dan ini membentuk pola symmetrical
triangle pattern. Nah, ini symmetrical pattern ya. Kita lihat yang gambar besarnya aja. Lihat dari sini lah ya. Buka link di tab baru. Nah, ini dia. Buka gambar di tab baru. Nah, ini dia pola symmetric triangle bullish continuous. Jadi, kalau misalnya ini ada bentuknya segitiga ya. Ini bentuk konsolidasi. Konsolidasi itu macam-macam. Tapi ini salah satu bentuk konsolidasi. Naik turun, naik turun, naik turun. Konsolidasi lumayan panjang ya. Waktunya berhari-hari. Bahkan bisa 1 bulan. Ini bentuknya symmetrical triangle. Kalau misal datangnya dari arah bawah, lalu membentuk konsolidasi symmetrical triangle, biasanya akan lanjut penguatan ya. Lanjut penguatan ke atas. Kalau misalnya dari bawah, dari atas, dia akan lanjut ke bawah. Jadi ini kita tunggu aja beberapa hari lagi, kemungkinan akan break ke atas dengan masif sebentar lagi ya. Dan kebetulan di akhir bulan ini akan publish laporan keuangan kuartal 2. Kemungkinan ini akan tembus ke atas lumayan jauh ya. Kalau ini ngomongin dari sisi pattern-nya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Dari laporan keuangan ya. Keuangan semuanya positif. Apa yang positif? Utang sangat kecil. Omset dan laba sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Lalu margin ya. Margin laba sangat tinggi juga. Lalu mereka suka bagi dividen ya. Bagi dividen. Dan ada ini ya, pertumbuhan permintaan. Lalu ya udah bagian dividen sudah. Dan patternnya menunjukkan chart jangka pendek ya. Chart teknikalnya ya. Teknikalnya menandakan akan adanya kenaikan harga dalam waktu dekat. Sebenarnya chart ini ya, symmetrical triangle ini bisa ke atas atau ke bawah. Tapi kalau misalnya dari bawah, biasanya akan ke atas. Dan ini sudah mendukung ya, secara fundamental lah dari berita mendukung, hasil laporan keuangannya juga mendukung. Jadi udah pasti udah ke atas ini. Tinggal beberapa hari lagi akan ke atas. Oke, aku rasa sudah cukup ya. Jadi secara kesimpulannya layak diinvestasikan. Investasikan dengan jangka waktu pendek maupun panjang. Untuk detailnya yang investasi jangka panjang kalian baca di blognya ini ya, linknya di kolom deskripsi. Oke, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.